Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian dengan bersyukur ini menjadi sebab orang itu akan selamat dari azab Allah. Ya. Orang akan selamat dari azab Allah. Salah satu sebabnya itu adalah karena dia ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah tidak akan mengazab orang yang bersyukur. Yang diazab Allah itu adalah orang-orang yang kufur. Ya. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidaklah Allah akan mengazab kalian apabila kalian bersyukur dan beriman, ya. Dan sungguh Allah itu syakirun alim. Allah itu syakir dan alim, ya. Maha bersyukur Allah SWT itu dan alim, maha mengetahui. Jadi Allah itu punya nama syakur, ya. Makanya ada nama Abdus Syukur, ya. Maksudnya itu maha membalas. Jadi kalau misalnya seorang hamba itu mengerjakan satu kebaikan seberat zarah, pasti Allah akan mensyukurinya. Maksudnya apa? Pasti Allah akan memberikan balasan kepada hamba yang berbuat baik kepadanya itu, ya. Jadi Allah SWT katakan, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur. Lalu muncul pertanyaan, loh Pak, kemarin itu waktu gempa di Cianjur, itu kan ada orang-orang yang, ada ustadz yang ngaji nerima setoran, ada santri-santri 10 orang yang setoran hafalan Al-Quran, kok tertimpa reruntuhan kemudian meninggal dunia, katanya tidak diazab, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, nanti kalau azab itu turun semua akan kena, ya. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, musibah itu adalah rahmat bagi dia. Bagi orang beriman yang tertimpa reruntuhan meninggal dunia, kata Nabi SAW, orang yang tertimpa reruntuhan itu syahid, mati syahid, ya. Kemudian kalau misalkan dia ini sakit, patah tulang, menggugurkan dosa-dosanya, diberi pahala yang besar, diangkat derajatnya, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya orang beriman itu, musibah itu adalah rahmat. Bisa jadi itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab itu hanya bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur. Kalau dia bersyukur kepada Allah, tidak mungkin. Mengapa Allah akan menyiksa kamu? Mengapa Allah akan mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan beriman? Berarti kalau orang itu kena musibah, itu bukan azab, bukan siksaan Allah. Apa? Rahmat dari Allah SWT. Karena Allah itu sayang kepada orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dengan bersyukur kepada Allah itu, Allah berjanji, dan Allah ini tidak pernah menyelisihi janjinya, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya apabila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan kalau kamu kufur mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih, ya. Jadi lawannya syukur itu adalah kufur nikmat, ya. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku kepadamu. Nah, ini janji Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi kita mendapatkan kenikmatan nih, ikat dengan bersyukur kepada Allah SWT. Yakini nikmat ini karena dari Allah SWT. Puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengira kalau kita bersyukur itu nikmat hanya akan diberikan di dunia, ya, akan ditambahkan nikmat di dunia. Tetapi ternyata tidak, ya. Di dunia akan diberi, di akhirat tambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 145,
wasanajzis syakirin, dan sungguh orang-orang yang bersyukur itu akan kami berikan ganjaran, balasan, ya. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Beliau mengutip perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maksudnya dari Ibnu Ishaq, ya, dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah, ya, karena bersyukur Allah itu akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga akan melimpahkan rizki baginya di dunia, ya. Jadi dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan balasan, ya, di akhirat kebaikan yang banyak. Kemudian di dunia Allah akan melimpahkan